warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita berbagai nikmat-nikmatnya, sehingga pada kesempatan yang baik ini kita dapat berjumpa kembali melalui siaran radio kebanggaan kita ini dalam rubrik Mutiara Sunnah. Semoga apa yang akan kita simak bersama ini berfaedah untuk kita sekalian. Amin. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, doa merupakan salah satu faktor terpenting dari tercapainya hal-hal yang kita inginkan dan menolak hal-hal yang kita benci. Tetapi pengaruhnya serta manfaat yang diperoleh hamba yang berdoa ini berbeda-beda. Bisa saja karena beberapa sebab diantaranya kelemahan yang terdapat di dalam doa tersebut. Seperti doa yang dipanjatkan tidak disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dikarenakan mengandung permusuhan, atau adanya penghalang terkabulnya doa seperti memakan makanan yang haram. Salah satu contoh yang lain yang menyebabkan doa yang dipanjatkan tidak memiliki pengaruh atau manfaat, yaitu lemahnya hati orang yang berdoa dan tidak menghadapkan diri dengan sungguh-sungguh ketika berdoa. Maka ini merupakan di antara syarat yang harus ditempuh di dalam berdoa. Karena jika berdoa dengan hati yang lalai dan main-main, maka itu akan melemahkan kekuatan doa dan pengaruhnya. Dan jadilah perkara doa seperti posisi busur panah yang lunak sekali. Apabila busur panah lunak, maka anak panah yang keluar darinya pun akan melesat dengan lemah. Maka lemah pula pengaruh doa yang seperti itu. Oleh sebab itu, ada hadis Nabi tentang anjuran untuk menghadirkan hati dalam berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, serta peringatan lalai darinya, dan memberitahukan bahwa yang demikian itu merupakan faktor penghalang terkabulnya doa. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah wa'lamu anna Allah la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berdoalah kepada Allah dalam keadaan yakin akan diijabah, dan ketahuilah sesungguhnya Allah tidak akan mengijabah doa dari hati yang lalai. Hadis riwayat Tirmidzi. Maka menjadi satu keharusan bagi seorang muslim untuk menghadirkan hati di dalam berdoa dan tidak lalai, serta ia harus yakin bahwa doanya akan diperkenankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala juga memuat di dalam kitabnya Al-Jawabul Kafi penjelasan yang sempurna bahwa lalai dan tidak menghadirkan hati di dalam berdoa merupakan faktor penghalang terkabulnya doa. Apabila hadirnya hati terkumpul bersama doa dan penghayatan terhadap yang diminta, yang bertepatan dengan waktu-waktu dikabulkannya doa, yaitu 6 waktu diantaranya sepertiga akhir malam, pada waktu azan, antara azan dan iqamah, pada akhir tasyahud sebelum salam di dalam sholat, pada saat khatib naik mimbar hingga ditunaikannya sholat Jumat, dan akhir dari waktu asar, niscaya doa akan diijabah. Bila bertepatan dengan khusyuk di dalam hati dan merasa lemah di hadapan Allah, merendahkan dan menghambakan diri, menghadap kiblat dalam keadaan suci, kemudian ia mengangkat tangan, memulai dengan memuji Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian bersolawat dan salam untuk Nabi Muhammad
Shallallahu Alaihi Wasallam mengawali doa tersebut dengan lafaz taubat dan istighfar, meleburkan diri kepada Allah, mengulang-ulang doa yang diminta, berdoa dengan penuh harap dan takut, bertawasul dengan nama dan sifat Allah yang agung, mengawalinya dengan sedekah. Maka doa yang seperti ini hampir tidak pernah ditolak selamanya. Apalagi berdoa sesuai dengan doa-doa yang bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya besar kemungkinan doa akan dikabulkan atau diijabah. Maka hindari segala faktor yang menjadi penghalang terijabahnya doa. Di antaranya dengan bersungguh-sungguh di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menghadirkan hati-hati kita. Demikian pendengar pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Semoga pembahasan pentingnya menghadirkan hati ketika berdoa ini bermanfaat dan kita dapat termasuk hamba yang senantiasa berharap dan memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kita hidayah taufiknya untuk dapat mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum